Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Bapak Dr. Kiai Asfin Abdurrahman MPDI, dan yang kami hormati Takmir Masjid Nahdlatul Ummah dan Jamaah Masjid Nahdlatul Ummah pengajian malam Ahad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pengajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pertama-tama mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya langsung saja kepada Pak Yai untuk menyampaikan tafsir Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48. Untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila la yaslahu alim. Para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, hadir hadirat, jamaah yang kula mulyakaken, wabil khusus jajaran takmir ingkang tansah kula mulyakaken. Alhamdulillah niki kita nglajengaken tafsir surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Jadi satu ayat ini menerangkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kalau mau menjadikan umat itu satu, kemudian ya seide, sejalan, semuanya itu mampu. Tapi Allah memang tidak menciptakan itu. Jadi kalau ada orang bercita-cita semua sedunia itu kemudian sepakat satu kata, itu tidak mungkin karena Allah tidak menghendaki itu. Fungsinya apa? Allah kemudian tidak menghendaki itu untuk menguji kita, apakah kita itu orang-orang yang dimana tetap memegangi ajaran-ajaran Allah SWT yang sesungguhnya atau tidak. Maka kalau makna lafadznya itu mufradatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalaupun toh Allah itu menghendaki menjadikan kalian satu umatan wahidah, Allah pasti bisa. Tapi walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah itu menjadikan kalian menguji tentang apa yang telah diberikan, tentang kitab-kitab, tentang sesuatu yang dulu kepada kalian. Jadi kalau ada orang kok percaya Quran, tidak percaya Injil, tidak percaya Zabur, tidak percaya Taurat, itu tidak bisa, semua harus satu paket. Nah, siapa yang kemudian bisa memahami ini satu paket yang sesungguhnya Injil yang asli, Zabur yang asli, Taurat yang asli, yaitu umat yang memang
diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian ya fastabiqul khairat ilallahi marjukum jami'a. Maka mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan karena nanti kepada Allah lah kita akan kembali semuanya. Jadi yang mukmin ya kepada Allah, yang tidak mukmin ya kepada Allah, semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah akan memberikan kepada kalian berita-berita tentang sesuatu yang telah kamu perselisihkan di dunia. Dulu menang saya, dulu menang ini, dulu menang itu. Maka nanti di Allah siapa yang benar sesungguhnya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sekarang kebenaran itu ya masih semu-semu ya saling mengklaim dan seterusnya, tapi kebenaran hakiki ya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi umat yang memang tidak jadi satu umat satu kata, itu memang ya sudah sunatullah, memang kehendak Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu untuk menguji sebetapa kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita kepada apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini wa anzalna ilal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nggih, matur suwun. Jadi coba kita ulangi ya. Walau anzalna walau wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum ma anzalallah wa la tattabi' awahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum sir'atan minhaja. Walau anzalna wa anzalna ilaikal kitaba, dan telah kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an, bil haqqi dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang menjelaskan, yang membenarkan apa yang ada dalam Quran itu, minal kutubi, dari beberapa kitab yang dulu, wa muhaiminan alih, dan sebagai penjelas bagi apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Jadi Al-Quran itu sebenarnya memperjelas kedudukan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad. Di Taurat, Injil, Zabur itu dengan adanya Quran ini benar-benar membenarkan apa yang dulu, bukan mengkontra, mboten. Jadi Taurat, Injil, Zabur itu kalau yang asli, kemudian adanya Quran itu satu manhaj, satu keterangan yang saling mendukung, yang saling menguatkan, tidak kemudian membantah, menyalahkan Injil, Taurat, Zabur, tidak, justru malah membenarkan. Dan Injil, Taurat, Zabur itu juga menjelaskan akan adanya Quran yang akan datang nanti, dan bahkan menjelaskan siapa yang akan membawa nanti, itu dijelaskan dalam Taurat, Injil, dan Zabur itu. Jadi tidak bisa kemudian ini saling dipertentangkan, itu tidak bisa, karena ini satu kesatuan. Terus fahkum bainahum bima anzalallah, maka berilah keputusan di antara umat itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dalam Quran, ada dalam Taurat, ya itu yang dipakai. Jangan wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka Muhammad dari apa yang telah datang kepadamu. Jadi kalau sudah ada kebenaran ini ya jangan mengikuti selera mereka, ikutilah yang ada di dalam Alkitab itu. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Pada tiap-tiap masa dari kalian itu dijadikan jalan dan manhaj. Jadi makanya tauhid itu sebenarnya satu, tapi syariat itu bisa bermacam-macam. Jadi syariatnya, tata lahirnya bisa berbeda-beda, tapi keimanan kepada Allah, malaikat, kemudian kitab-kitab, hari akhir, qada itu sama semuanya. Hanya syariatnya yang berbeda-beda.
Nah, memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu berbeda-beda. Lalu masuk pada walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Jadi kalaupun toh menjadi satu umat itu bisa saja Allah membuat, tetapi memang Allah tidak menghendaki itu. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang benar-benar iman kepada kitab-kitab yang diturunkan itu. Kalau kemudian oleh Allah sudah bagus semuanya saja, kan tidak kelihatan ini siapa yang benar-benar benar-benar iman atau enggak, kan tidak kelihatan. Justru ada yang perbedaan begini, itu Allah akan tahu. Oh ini loh yang benar-benar, oh ini loh yang enggak, akan ketahuan. Maka kalau demikian tidak sama antara kita, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah pada kebaikan. Dan kita sendiri itu ya juga tidak sama. Ibadah kita juga tidak sama. Maksudnya ada yang suka sholat, ada yang suka sodako, ada yang suka puasa. Masing-masing ya tidak sama. Kalau dipukul semua sodako semua, nah siapa yang terima sodako? Kalau kemudian puasa semua, lah nanti repot siapa yang akan mensodakohkan sesuatu kepadanya, kan, dan seterusnya itu. Nah itu pada posisi yang berbeda-beda itu kita harus saling mendahului. Fastabiqu itu saling. Di bahasa tidak hanya kemudian paling cepat, tapi di antara yang ada yang cepat kita harus mendahului. Kita harus mendahului dalam semua kebaikan, al khairat. Kenapa demikian? Ilallahi marjukum jami'a, karena kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka Allah akan memberikan kabar tentang sesuatu yang engkau di dunia ini telah berselisih. Jadi yang mana yang hak, yang mana yang batil, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan memutusi. Pada ayat berikutnya yakni 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwahum wa dharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu min ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu, penegasan lagi bahwa kita menghukumi tentang sesuatu itu apa yang dengan apa yang telah Allah turunkan. Wala tattabi ahwaum, janganlah mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Terus pokoknya ben seneng hukumnya ngene, tapi tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wahdharhum, dan berikan peringatan-peringatan kepada mereka, ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Mungkin saja mereka itu akan membuat fitnah kepada engkau tentang apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Jadi Quran yang sungguhnya dirubah, Quran yang sungguhnya maksudnya demikian, kemudian dibelokkan. Jadi ada, kalau kemudian orang melakukan demikian, wahdharhum, jadi berilah peringatan, jangan begitu loh, yang benar itu begini loh gitu. Terus fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Kalau mereka ternyata tidak mau ikut kepadamu Muhammad, jadi mereka berpaling, tidak mau ikut, fa'lam annama yuridullahu ayusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Maka ketahuilah bahwa Allah itu memang menghendaki akan memberikan musibah kepada mereka dengan sebagian dosa-dosa mereka. Jadi memang kita arep oleh azab ya mas, melakunya atau jalannya itu begitu gitu. Jadi merubah, tidak percaya, memfitnah, itu memang jalannya Allah akan memberikan musibah atau memberikan azab kepada mereka. Tiba di dzunubihim, dengan sebagian dosa yang mereka lakukan. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya banyak dari golongan manusia itu sungguh orang-orang yang berbuat fasik. Fasik itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, namanya fasik. Orang fasik itu ya sudah tahu tapi bangga dilanggar gitu. Terus kemudian dilanjutkan ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah
dengan hukum-hukum jahiliyah, mereka itu menginginkan bahwa Quran itu turun, sebelum turun itu ada namanya masa fatrah. Masa fatrah itu masa di mana tidak ada nabi yang membawa kabar berita itu. Sekitar 500 tahun. Jadi mulai Nabi Isa diangkat ke langit sampai diutusnya Nabi Muhammad itu sekitar 500 tahun. Dan itu tidak ada nabi. Karena dalam masa adanya Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud dan seterusnya itu tidak pernah ada jeda di suatu masa di mana tidak ada nabi, itu tidak ada. Pasti setelah ini ada nabi, bahkan dua, Nabi Isa, sebelumnya Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Zakaria dan seterusnya itu masih ada kurun yang sama. Nah, mulai Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada jeda waktu yang di situ tidak ada nabi, namanya fatrah atau kekosongan Rasul. Nah, saat itulah berkembang paham-paham yang tidak benar, maka dianggap dengan kaum jahiliyah. Nah, ketika Quran sudah datang, dijelaskan bahwa ini adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan turunnya nabi-nabi dulu. Jadi dulu itu kalau ahli kitab ya percaya adanya Taurat, adanya Zabur, adanya Injil, itu masih percaya. Nah, Muhammad datang itu dengan bawa ini loh. Terus ditanyakan afa hukmal jahiliyah ya bun, apakah mereka itu pengen kembali pada hukum jahiliyah gitu. Kalau tidak mau menerima Quran gitu. Maka waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka yang terbaik dari hukum-hukum Allah itu adalah hukum yang dipercayai bagi orang-orang atau kaum yang percaya. Yuqinun, dia meyakini adanya hukum-hukum Allah itu. Di hukum yang terbaik itu ya hukum yang kita yakini di dalam Al-Quran itu, bukan ngikuti hawa nafsu, bukan ngikuti selera orang-orang itu, ya hukum yang kita yakini ada di dalam Al-Quran. Ini yang terbaik. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Nah, bagi orang-orang mukmin jangan mengambil orang Yahudi, orang Nasrani sebagai aulia, sebagai pemimpin. Nah, ini nanti kontroversi. Nah, banyak pimpinan yang wilayah mana dan seterusnya, atau pimpinan yang disitu tentang apa begitu. Terus ba'dhuhum auliya ba'din, karena orang Nasrani dan Yahudi itu saling sudah kong kali kong lah. Kalau mau dengan Islam itu memusuhi itu sudah bersahabat mereka. Kalau kemudian musuhnya sama dengan Islam, mari kita sama-sama gitu. Ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang kemudian mengangkat mereka Yahudi Nasrani dari kalian, maka orang yang mengangkat itu termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Maka ada istilah man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Jadi kalau ikut-ikut mereka, gaya-gaya mereka, ya bisa saja itu kelompok dari kelompok-kelompok Yahudi Nasrani itu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguhnya Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau sudah zalim, sudah tahu tapi nggak ngikuti, sudah ngerti nggak dilaksanakan, sudah ngerti ingkar, ya sudah, itu mereka itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Tahu, maka ya tawallanya, dia tidak pahamnya, tidak maunya itu karena dirinya sendiri, bukan Allah berbuat dolim, karena dia sendiri yang berbuat dolim. Karena demikian Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Saya kira itu dari ayat 48 sampai 51. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari para jamaah? Dipersilahkan. Oke.
kosong itu rasul atau nabi? Yang pertama. Yang kedua adalah para pengikut sulit mengatakan kepada Isa atau itu tidak, yang akhirnya membuat Injil sampai sekarang tidak ada. Nah, ini artinya bahwa bahasanya atau kasar gak enak itu ya, memang by design. Jadi akhirnya memang dibikin sama Allah untuk orang-orang itu menjadi melakukan perubahan-perubahan terhadap. Artinya kalau lihat itu tadi seperti itu, ini sebenarnya seperti apa? Menurut ayat itu. Oke, terima kasih. Pertama tentang fatrah. Fatrah itu kekosongan Rasul atau kekosongan Nabi gitu. Karena fatrah itu berkaitan tentang risalah, dan yang diwajibkan mendapatkan risalah dan menyampaikan adalah Rasul, maka fatrah yang dimaksud adalah fatrahnya Rasul. Bahasa kita itu sering kali menyebutkan antara Rasul dan Nabi itu sama, tapi sebenarnya keterfungsiannya berbeda. Jadi ada yang wajib kita iman itu 25 Rasul. Nah itu. Apa kemudian Rasul itu Nabi? Pasti, tapi Nabi belum tentu Rasul. Bedanya apa? Kalau Rasul itu membawa syariat, membawa ajaran yang wajib disebarkan kepada umatnya, namanya Rasul. Tapi kalau Nabi, dia mendapatkan syariat, tuntunan dari Allah, tapi tidak wajib untuk menyampaikan, ya untuk dirinya sendiri. Tidak harus disampaikan. Tapi kalau Rasul wajib disampaikan. Nah, terkait apakah fatrahnya itu tentang Rasul atau Nabi, maka jelas jawabannya adalah tentang Rasul. Kalau Nabi mungkin saja mungkin ada, tapi tidak menyampaikan syariat kepada umatnya. Terus lalu kemudian karena zaman itu jauh, sekitar 500 tahun, akhirnya ada fatrah itu. Apakah Allah SWT itu membuat kondisi demikian, atau bahasa palsu itu by design itu, agar orang-orang itu melenceng itu? Sebenarnya bukan karena kejauhan masa dan seterusnya itu. Karena memang keinginan mereka sendiri itu dengan Muhammad itu nggak seneng itu. Karena di dalam Injil itu sudah disebutkan nanti ada nabi namanya Mibak Adismuhu Ahmad itu. Dan Ahmad itu dari keturunan ini itu. Nah, mulai itu sudah tidak suka. Jadi tahrif, perubahan itu belum ada Muhammad muncul itu sudah ada, sudah benih-benih tidak suka itu ada. Maka bukan karena Quran muncul baru kemudian tidak suka ini dirubah, tidak, sudah sejak awal kemudian nanti ada namanya ini. Maka di sini ada perbedaan antara Injil yang masih dipegangi asli sama yang kemudian ditahrif. Maka ada namanya Waraqah. Nah, bin Naufal itu pamannya Dewi Khadijah itu masih memegangi Injil yang asli, dan mereka termasuk ahli kitab lah, orang yang menekuni itu dan tahu ketika kemudian ini benar-benar Muhammad ya tahu, tapi saat itu masih umurnya belum sampai 40 tahun sehingga beliau tidak dikatakan termasuk iman kepada Muhammad, tapi dia mempercayai bahwa ini akan menjadi Rasul. Nah, orang disebut mukmin itu kalau percaya kepada Nabi Muhammad setelah Nabi atau Rasul itu sudah umur 40 tahun atau diangkat sebagai Rasul. Jadi apakah by design? Kalau semuanya by design, tapi bahwa urutannya itu bukan karena manusianya tidak berperan, tapi Allah kemudian membuat itu, tidak begitu. Karena orangnya sendiri, manusia sendiri itu tidak menginginkan kebaikan terhadap adanya Quran yang datang berikutnya itu. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa min alaihi, tapi fakum bain ma anzalallahu wa la tattabi awahum. Jadi mereka sendiri itu tidak mau. La tati abwahum amma ja'a minal haqq likullin ja'ana minkum sir'atan wa minhaj. Ya sebenarnya pembangkangan itu muncul itu sebenarnya bukan karena ketidaktahuan. Rata-rata kan begitu.
karena sangat tahu, lalu kemudian muncul ada sifat hasud, ada sifat ikdun, dengki dan seterusnya, sehingga nggak mau gitu. Ada bahasa begini, kalau apa saja itu yang ngomong kekasihnya, maka walaupun tidak bener toh itu dianggap bener. Pahit pun manis. Tapi kalau itu sudah tidak cocok, gitu, sudah tidak suka, walaupun benar, iya, tapi ya berpaling, ingkar, tidak mau mengikuti. Masuk bagian-bagian itu. Maka di akhir itu bukan kemudian yang dolim itu manusianya, tetapi bukan yang dolim itu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang dolim itu adalah manusianya. Maka ada urutan ayat yang di akhir ayat ke-49 itu, wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Banyak dari manusia itu kebanyakan fasik. Lalu kemudian innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang dolim. Berarti yang dolim, yang tidak benar itu orangnya. Bukan Allah itu tidak pengen beri hidayah, orangnya sendiri itu loh tidak mau mendapatkan hidayah, orangnya sendiri itu yang dolim. Maka tidak ada istilah, ya saya tidak mau baik, saya belum dapat hidayah, tidak begitu. Lah kamu pengen nggak mau melakukan kebaikan? Kalau kamu mau melakukan kebaikan itu sudah bagian hidayah dari Allah SWT. Tapi kalau kamu tidak mau, ya kamu sendiri berarti tidak pengen mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang padahal dia paham betul bahwa akan ada keturunan fresh dari mereka biasanya menurut tradisinya pemahaman Injil itu kan itu mesti dari Israiliyat yang Israel. Apa ini bagian yang nanti itu pertanyaannya adalah Allah membuat seperti ini, memang ini kan tidak biasa. Tidak biasa, ketika ini biasanya itu dari Israel itu kan Benyamin ya. Yahuda dari Yahuda itu. Jadi mengapa dari Ismail, dari istri yang berbeda, itu kan gitu. Jadi ini Bani Israel itu kan dari keturunan istri merdeka, jadi ya begitu. Lalu tapi kalau Ismail itu kan dari istri muda. Ini kan tadi kan pertanyaan saya itu kan apakah itu jadi memang dibikin Allah gitu. Jadi kan dari situ itu. Dari sampai sini akhirnya kan muncul rasa tidak bisa menerima, artinya iri. Ini sederhananya gini. Jadi biasanya sing jadi ketua kolasi mesti uang kampung katakan kayak gitu. Jadi mengapa ini kok orang datang, bukan seperti itu, pendatang sama seperti itu. Dan akhirnya kan mengakibatkan orang menjadi tidak suka. Pertanyaan kami kembali, apakah itu memang sebagai cara tadi di ayat awal Allah menguji, jadi untuk menyeleksi, akhirnya cara menyeleksi seperti itu, atau ya ini memang by design Tuhan memang menghendaki untuk banyak terjadi firqah-firqah itu. Oke, terima kasih. Jadi pusat atau inti dari keimanan itu ketundukan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Makanya ini mirip-mirip sebenarnya kejadian-kejadian orang hasud, orang dengki itu sebenarnya mirip-mirip. Mulai dari penciptaannya Adam. Bahwa iblis itu tahu bahwa kita disuruh sujud sama Adam. Seharusnya karena ini perintah Allah ya harusnya mengikuti gitu. Tapi iblis punya versi sendiri. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kalau kita ini diciptakan dari api, kalau Adam hanya tanah. Masa yang dari api yang lebih mulia suruh sujud sama tanah gitu.
Dia sudah lupa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan versinya sendiri. Nah, Allah itu mempunyai kekhasan, kamu itu jangan ikuti hawa nafsumu, kamu jangan ikuti hawa nafsu mereka, tapi ikutilah perintahku. Apa yang saya turunkan, apa yang saya katakan. Lah iblis itu tidak bisa begitu. Makanya kemudian dia menolak untuk sujud karena versi dia, bukan ketundukan, versi dia itu yang paling mulia ya saya, masa saya suruh, tidak adil ini. Sampai kemudian ketika pernah Nabi Musa itu namanya Kalimullah, itu kemudian disuruh sama iblis, wahai Nabi Musa, engkau kan Kalimullah, kalau mau konsultasi dengan Allah itu kan dekat saja, sering bicara sama Allah, tolong sampaikan. Ya sudah, saya ini tobat. Dulu kalau tidak mau sama Adam, saya kemudian suruh sujud, saya tidak mau, ya sudah saya tobat. Bagaimana saya tobatnya nanti diterima, saya tak ikutlah. Ceritanya iblis mau tobat. Hanya sungguh kemudian oleh Nabi Musa dilaporkan kepada Allah SWT. Ya Allah, iblis mau tobat, mau baik, mau menjadi umat engkau yang baik gitu. Apa syaratnya? Lalu Allah mengatakan, kalau demikian iblis benar-benar mau tobat, coba suruh sujud kepada kuburannya Adam. Suruh sujud pada kuburannya Adam. Akhirnya diberikan informasi ini kepada iblis, tobatmu bisa diterima oleh Allah SWT, tapi syaratnya kamu harus mau sujud kepada kuburannya Adam. Apa komentarnya? Oh, kalau itu tidak bisa, Musa. Wong masih hidup saja saya tidak mau, apalagi sudah mati. Ya sudah, kemudian tidak bisa diterima tobatnya. Berarti kan itu mengikuti versinya sendiri, tidak mengikuti perintahnya Allah SWT. Termasuk dalam kasus ini, kenapa kemudian orang-orang itu tidak mau percaya kepada Muhammad, itu karena ada gengsi yang tinggi itu. Saya itu dari keturunan Ibrahim yang versi orang merdeka. Loh itu kok dari hamba sahaya, ya seharusnya mulia kita. Wah jangan lah, ini sebenarnya yang memunculkan itu. Dan Allah SWT, saya itu disembah jangan karena begitu itu gitu loh. Ya memang kekuasaan saya, kalau perintah saya itu ya ikuti. Maka kata abdun, hamba itu ya orang yang ikut itu, bukan kemudian justru dia yang di atas itu. Dia namanya Abdullah, hamba Allah itu ya apa saja yang diperintah Allah dia ikuti. Tidak kemudian kalau yang baru masuk akal, oke, kalau enggak ya enggak. Biasanya cirinya orang-orang Yahudi Nasrani itu begitu. Jadi harus melogika, makanya diminta, kenapa harus sapi begini ya Allah, ya sapinya harus bagaimana, banyak sekali begitu. Kalau sudah perintahnya oke, sembelih sapi ya sudah selesai, tapi harus sapi yang bagaimana, pernah digunakan untuk bekerja atau enggak, warnanya apa, betina atau jantan dan seterusnya. Semakin banyak pertanyaan. Itu tanda-tanda dari orang tersebut tidak iman kepada Allah secara utuh, tapi menggunakan logika-logika itu. Jadi hampir mirip-mirip lah. Mirip-mirip, tapi intinya bahwa Allah SWT pengen hamba itu mengabdi kepada Allah SWT memang karena Allah sendiri, bukan karena ikuti hawa nafsunya, karena logika masuk akalnya, bukan karena begitu. Kalau dia itu karena masuk akalnya, karena versi egonya, berarti sebenarnya dia tidak menyembah murni kepada Allah, tapi karena egonya sendiri. Oh, karena masuk akal ya sudah saya lakukan, kalau enggak ya enggak. Maka ibadah itu ada dua, ada ta'akuli, ada ta'abudi. Nah, kalau kemudian sudah ta'akuli ya itu bagian dari itu. Walaupun ta'akuli itu bukan karena secara akal saja, tapi ya karena ini perintah Allah SWT. Apalagi yang ta'abudi, ciri hamba yang nanti oleh Allah SWT akan diselamatkan, yang diberi hidayah itu yang tunduk, maka disebut dengan Islam, asilmu, udkhulu fis silmi, itu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pertanyaan dari yang lainnya? Sedikit Ustadz, mungkin ini ayat yang tadi disebutkan, ayat 51 yang menjadi polemik beberapa tahun yang lalu. Nah ini aulia ini kalau di terjemahan Al-Quran ini diartikan sebagai teman setiamu. Nah, bagaimana penafsiran yang relevan untuk sekarang ini? Apakah memang ada beberapa
penafsiran yang berbeda, karena tadi Ustadz menafsirkan, mengartikan itu aulia adalah pemimpin, tapi di sini ada teman setia. Sesuai dalam tafsir Kabir atau tafsir Ar-Razi itu ada cerita begini. Di dulu Rasulullah SAW itu tabarra'a indahu min muwaladil yahud, faqala Abdullah bin Ubay lakinni la atabarra minhum li'anni akhafu ad-dawair. Jadi ada namanya Abdullah bin Ubay, ini orang munafik. Jadi dia sering dengan orang-orang Yahudi itu dekat sekali. Kemudian kalau sekarang kita sudah kuat, kamu masuk Islam, maka ya sudah, saya fatabarra'a indahu min muwaladil yahud, ya sudah, saya tidak akan bergabung lagi dengan orang Yahudi lah, tidak ada kecondongan dengan orang Yahudi itu. Terus kemudian Abdullah bin Ubay, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Kenapa tidak bisa? Karena saya nanti khawatir kalau nanti itu saya dipojokkan, nanti saya dibunuh gitu. Akhirnya fanazalat hadil ayah, kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini dilatar belakangi tentang Abdullah bin Ubay yang dia tidak mau mengambil jarak berpisah dengan orang Yahudi, khawatir nanti kalau dia kemudian disengsarakan lah, dikucilkan, didistorsi, dipinggirkan begitu. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Lalu kalau dalam tafsir ini terjemah itu aulia dikatakan teman akrab atau teman baik. Apa kemudian relevan itu? Terus kemudian begini maknanya di sini. Wa makna la tattakhidhu awliya ay la ta'tamidu 'alal intisari bihim. Janganlah kau mengandalkan pertolongan mereka. Jadi kita masih sama-sama, kemudian bantuan-bantuan atau ini, jangan begitu. Dan juga wala tatawaddadu ilaihim, dan janganlah mengambil teman akrab. Tawaddud itu saling mencintai, saling menyukai, maka begitu. Kalau kemudian di situ saja tidak boleh gitu loh. Apalagi kemudian di atasnya menjadi pemimpin, ya tidak boleh. Karena akan menguasai kita. Bermesraan saja, beroke-okenan itu dalam hal ini, dalam hal tentang akidah, maka tidak boleh. Maksudnya begitu. Jadi kalau disuruh dikatakan jangan menjadi teman akrab, teman baik, maka sesuai dengan tafsir ini wala tatawaddadu ilaihim. Janganlah kemudian menaruh simpati yang berlebihan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Saya kira gitu. Oke. Pertama, ini klasifikasi tentang kejadian orang yang dekat sama orang Yahudi dan Nasrani, karena kita ada kecondongan agar dibantu itu loh. La ta'tamidu 'alal intisari bihim. Jadi jangan sampai kemudian kita mengandalkan mereka, kemudian kita dekat-dekat biar dibantu, kita dikasih, itu tidak boleh itu. Kalau kemudian kaitannya tentang toleransi dan seterusnya tidak ada hubungannya dengan akidah, ya tidak masalah itu. Lalu kemudian bagaimana kontroversi ketika itu masuk gereja dan seterusnya itu. Nah, di dalam nanti masuk pada hukum fikih. Dalam hukum fikih itu ada istilah hadis yang kemudian dirinci oleh banyak ulama, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai golongan tertentu maka dia masuk golongan itu. Lalu kemudian kalau ini kaitan dengan kafir, bagaimana? Apa kemudian orang mirip itu pasti langsung kafir? Maka ulama fikih membagi antara tasabuh itu ada 3. Jadi ada yang tasabuhnya bil i'tiqadi, ada bil fi'li, ada bil qauli. Kalau orang itu sudah kafir dengan kata-kata yang sama, bahasanya haleluya atau apa yang diiktikoti sama, ya berarti sudah keluar. Kalau keyakinannya juga begitu, wah ya sudah, berarti Tuhan itu ada 3, ya tidak boleh berarti. Atau kemudian perbuatannya dia sujud dan seterusnya, ya tidak boleh. Kalau kemudian bagaimana hukumnya kalau hanya masuk itu? Masuk itu tidak mengindikasikan pada 3 hal itu.
Kecuali kalau kemudian dia berikrar, kemudian dia meyakini, lah itu baru jadi masalah. Tapi kalau hanya masuk saja, tidak ada. Oke. Oke. Sekarang ceramah, persoalan ceramah. Ceramah itu menceramai siapa saja itu tidak ada hukumnya. Jadi dengan menyeramai siapa itu tidak ada masalah, tidak ada hukumnya. Bukan berarti justru orang non muslim tidak boleh diceramai, malah diceramai itu. Ayo kita tahu bahwa yang benar ini, malah mari kita berdiskusi, itu harus begitu, malah begitu. Jadi ceramahnya tidak ada masalah. Yang jadi kontroversi itu masuk, ada ulama mengatakan masuk itu akan menyebabkan, lah ini loh, akan menyebabkan bahwa dia sama dengan mereka. Lah dilihat dulu apakah semua hanya masuk saja itu bagian dari penyebab kesamaan, ternyata tidak. Nah, yang dimaksud sama itu ya beratribut yang sama, mungkin berkaul yang sama, beretikat yang sama, berbuat yang sama, lah itu baru masuk gitu, masuk golongan itu. Ngoten. Tidak serta-merta kemudian langsung begitu. Iya, mungkin itu untuk pengajian pada malam ya hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.